Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen Abigail Tambunan dari kelas 12-7 SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Sekarang saya akan membahas mengenai bab 3 yang tertera di buku paket. Pada bab 3 buku paket Bahasa Indonesia dengan judul Teknologi di Sekitar Kita diajak untuk memahami bagaimana teknologi hadir dan memengaruhi kehidupan sehari-hari. Namun yang perlu diperhatikan adalah bab ini disajikan dalam bentuk teks diskusi. Artinya, pembahasan yang ada tidak hanya menampilkan sisi positif dari teknologi, tetapi juga sisi negatifnya. Melalui teks diskusi, kita dapat melihat bagaimana suatu topik diperdebatkan dengan menghadirkan argumen pro dan kontra, lalu diakhiri dengan simpulan. Jadi, meskipun judul babnya adalah teknologi di sekitar kita, fokus pembelajaran yang akan saya angkat pada hari ini tetap pada struktur, ciri kebahasaan, dan cara menyusun teks diskusi. Dengan begitu, siswa tidak hanya memahami manfaat dan dampak teknologi, tetapi juga terlatih dalam mengemukakan pendapat secara kritis, logis, dan teratur. Mari kita langsung lanjut ke pembahasannya. Pembahasan pada hari ini saya akan mengambil 6 topik, yaitu saya akan membahas mengenai pengertian teks diskusi, kemudian ada tujuannya, kemudian yang ketiga ada ciri-ciri, lalu yang keempat ada struktur, yang kelima kaidah kebahasaan, dan yang keenam ada jenis-jenisnya. Dan saya juga akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun teks diskusi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu teks diskusi, pertama mari kita terlebih dahulu ketahui pengertian diskusi. Diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran dan pendapat sebagai respons dari suatu masalah. Jadi, apa yang dimaksud dengan teks diskusi? Dapat dikatakan, teks diskusi adalah media yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting tentang suatu masalah dalam pertemuan ilmiah tersebut. Adapun hal-hal yang terekam di dalamnya dapat berupa pendapat dari berbagai pihak yang muncul dalam diskusi, baik berupa persetujuan maupun penolakan. Seperti jenis teks lainnya yang kita pelajari di pelajaran bahasa Indonesia, teks diskusi juga memiliki tujuan khusus. Tujuan teks diskusi adalah menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Jadi, pihak yang berdiskusi kemudian akan saling bertukar pikiran dan mendapat perspektif yang beragam. Selain itu, teks diskusi juga bertujuan untuk sebagai media untuk menguji gagasan diri sendiri maupun menguji gagasan atau pendapat dari orang lain. Dengan terjadinya pertukaran gagasan, kita tentunya bisa mempelajari hal baru dari sudut pandang orang lain yang mungkin tidak terlihat oleh kita. Mengetahui pengertian dan tujuannya, selanjutnya, apakah ciri-ciri teks diskusi itu? Teks diskusi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai masalah atau topik yang dibahas. Teks diskusi harus memiliki topik, isu, dan masalah yang dibahas untuk membantu menetapkan fokus dan arah diskusi, sehingga pembaca dapat memahami secara jelas mengenai hal yang dibahas. Nah, topik teks diskusi bisa berbagai macam, contohnya dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi, media sosial, atau topik-topik lain yang menarik, kontroversial, dan relevan untuk menarik perhatian pembaca. Yang kedua, terdapat argumen pro dan kontra. Argumen pro adalah pendapat yang mendukung atau menyatakan pandangan positif terhadap isu yang dibahas dalam diskusi. Argumen ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau memberi alasan mengapa suatu tindakan, gagasan, atau kebijakan tertentu seharusnya didukung. Sementara, argumen kontra adalah pendapat yang menentang atau menyatakan pandangan negatif terhadap isu yang dibahas. Argumen ini ditunjukkan untuk mempersoalkan atau menunjukkan kekurangan dari suatu tindakan, gagasan, atau kebijakan. Nah, dalam teks diskusi mencakup argumen pro dan kontra untuk memberikan perspektif yang beragam terhadap isu yang dibahas, sehingga pembaca dapat memahami sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi suatu masalah dan mendapat wawasan yang lebih lengkap. Yang ketiga, memiliki kesimpulan atau resolusi. Teks diskusi memiliki kesimpulan atau resolusi yang berisi rangkuman singkat dan penilaian akhir terhadap isu yang dibahas. Saat ingin membuat teks diskusi, tentu saja kita harus mengetahui apa saja isi dari struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan atau isu, kemudian ada isi atau rangkaian argumen, dan kesimpulan. Sekarang saya akan membahas isu terlebih dahulu. Isu atau pendahuluan adalah unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi.
Misalnya saja dalam pertemuan ini, permasalahan yang akan dibahas adalah pemilihan pengurus desa. Dalam isu di teks diskusi terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yakini terdapat suatu pernyataan untuk membatasi topik yang dibahas, kemudian mengandung latar belakang topik yang dibahas, lalu menyoroti sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Kemudian ada isi atau rangkaian argumen. Ketika akan berdiskusi, tentunya kita punya latar belakang atau alasan dibalik kenapa kita harus berdiskusi. Umumnya, ada permasalahan yang harus dicari solusinya melalui diskusi. Hal tersebut ialah rangkaian argumen. Dalam teks diskusi, isi atau rangkaian argumen adalah struktur yang berkaitan dengan pernyataan dan alasan logis dari berbagai pihak yang digunakan untuk mendukung atau menolak suatu pendapat mengenai permasalahan yang sedang dibahas dalam diskusi. Perlu diingat juga, rangkaian argumen dalam isi teks diskusi paling tidak harus memiliki dua macam pandangan, yakni bagi yang pro dan kontra terhadap suatu kondisi atau peristiwa. Argumen ketika berdiskusi bersifat berisi ide pokok atau pendapat, baik pro maupun kontra, serta alasan logis yang mendasari pendapat tersebut, kemudian disampaikan dengan bahasa yang persuasif. Dalam hal ini, setiap peserta diskusi diberikan kebebasan untuk menyampaikan argumennya, selama tidak merugikan, menyakiti, dan mengancam peserta lainnya. Contohnya, calon pengurus desa seharusnya memiliki visi dan misi yang mengarah pada kemajuan desa di sektor pertanian. Kemudian, bagian struktur yang terakhir terdapat simpulan atau saran. Simpulan dalam teks diskusi adalah rekapitulasi hasil, rekomendasi, atau solusi dari permasalahan yang sudah dibahas. Sebaiknya, hasil diskusi haruslah berisi rekomendasi atau jalan tengah untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Simpulan atau saran merupakan bagian akhir yang menjadi rekomendasi atau hasil dari diskusi yang didapat dari mengumpulkan atau mengelaborasi masing-masing argumen dari setiap orang yang terlibat dalam diskusi. Berikut poin penting dari simpulan. Yang pertama, memuat simpulan argumen dari sisi pro dan kontra. Kemudian, memperlihatkan evaluasi argumen yang paling efektif. Lalu, memuat rekomendasi atau jalan tengah yang tidak memihak terhadap persoalan yang dibahas. Contohnya, pada akhirnya semua kandidat pun dilantik untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Dalam kaidah kebahasaan dari teks diskusi terdapat konjungsi pertentangan dan perbandingan. Konjungsi pertentangan adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Kalau konjungsi perbandingan bisa diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan perbandingan. Dari kedua konjungsi tersebut, penggunaan tanda baca koma seringkali salah penempatan ketika menyusun sebuah kalimat dalam teks diskusi. Berikut ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan itu. Untuk konjungsi pertentangan, konjungsi ini ditandai dengan kata sedangkan, tetapi, dan melainkan yang dalam penulisannya didahului tanda baca koma. Misalnya, untuk penggunaan sedangkan biasanya digunakan dalam kalimat yang subjeknya berbeda. Contohnya, Amir akan belajar bahasa Indonesia, sedangkan Farhan akan belajar bahasa Inggris. Kemudian ada tetapi. Konjungsi tetapi digunakan di dalam kalimat yang subjeknya sama dan dapat dipasangkan dengan kata tidak. Contohnya, Gina berkeinginan pergi ke Bali, tetapi tidak memiliki waktu luang. Kemudian ada yang namanya melainkan. Konjungsi melainkan digunakan di dalam kalimat yang subjeknya sama dan dapat dipasangkan dengan kata bukan. Contohnya, dia bukan seorang guru, melainkan seorang dosen. Kemudian untuk konjungsi perbandingan, konjungsi ini hanya terdiri atas konjungsi lebih dan daripada. Konjungsi ini hanya digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Konjungsi lebih hanya dapat dipasangkan dengan konjungsi daripada. Misalnya, Haris lebih menyukai teh daripada kopi. Setelah membahas mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaannya, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks diskusi. Secara umum, teks diskusi terdapat 8 jenis. Yang pertama ada seminar. Seminar adalah pertemuan akademik yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu topik kepada peserta. Kemudian ada diskusi panel. Diskusi panel adalah sejenis pertemuan atau forum diskusi yang melibatkan sekelompok pembicara, biasanya pakar di bidang tertentu. Para pembicara ini disebut sebagai panelis. Nantinya mereka akan membicarakan mengenai topik yang telah ditentukan.
Kemudian yang ketiga ada simposium. Simposium adalah penelitian ilmiah yang membahas dan mempresentasikan hasil penelitian, pemikiran, atau isu-isu terkini dalam suatu bidang tertentu. Pembicara dalam simposium biasanya merupakan seorang ahli di bidangnya. Setelah sesi presentasi berakhir, terdapat sesi diskusi antar peserta dengan pembicara. Dalam hal ini, peserta dan pembicara dapat saling bertukar gagasan dan pendapat. Lalu yang keempat terdapat lokakarya. Lokakarya adalah kegiatan pelatihan yang berlangsung pada jangka waktu tertentu. Dalam lokakarya, peserta dapat terlibat langsung dalam praktek maupun diskusi. Nah, diskusi lokakarya sendiri bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta, membangun wawasan antar peserta, hingga memfasilitasi peserta agar bisa belajar lebih aktif. Kemudian yang kelima ada kongres. Kongres adalah pertemuan besar yang melibatkan peserta dari berbagai daerah, organisasi, atau latar belakang. Kongres biasanya membahas dan mendiskusikan suatu topik di bidang tertentu. Di sini, peserta kongres dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam berdiskusi, menyampaikan makalah, dan berkontribusi dalam pembuatan keputusan. Lalu yang keenam ada konferensi. Konferensi, pasti kalian pernah mendengar istilah konferensi pers. Nah, konferensi sendiri adalah pertemuan resmi yang diadakan untuk membahas pemikiran, penelitian, atau isu-isu terkini. Lalu yang ketujuh ada sarasehan. Nah, sarasehan juga merupakan forum diskusi, namun lebih santai. Topik yang dibahas pun bisa berbagai macam, cuma memang lebih ringan dan tidak formal. Contohnya seperti isu pendidikan, sosial, seni, maupun budaya. Lalu yang kedelapan ada muktamar. Istilah muktamar sering digunakan dalam konteks pertemuan besar organisasi atau lembaga, khususnya dalam konteks organisasi-organisasi Islam. Muktamar digunakan untuk membahas isu-isu penting yang relevan dengan organisasi atau komunitas tersebut, bisa mencakup aspek-aspek keagamaan, sosial, atau organisasi nasional. Peserta muktamar dapat terlibat dalam kegiatan diskusi untuk merumuskan keputusan bersama mengenai kebijakan organisasi, rencana strategis, hingga pengambilan keputusan. Berikutnya, ini adalah cara menyusun teks diskusi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mendata argumen. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau data. Yang keempat, membuat kerangka berpikir. Yang kelima, mengembangkan kerangka berpikirnya. Lalu yang keenam, menyunting atau merevisi teks diskusi. Sekian pembahasan dari saya pada hari ini. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.